Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan guru olahraga. Hari ini saya akan membahas tentang pembelajaran soal 1 paradigma baru PJOK pada review pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan SD. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar nantinya Bapak Ibu dapat menerima pembaharuan tentang pembahasan soal-soal berikutnya. Soal ini saya ambil langsung dari Guru Belajar SIM PKB Kemendikbud. Langsung aja kita akan membahas soal yang pertama. Pada pendidikan jasmani, program yang dikembangkan sebagai sarana untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan totalitas subjek, sedangkan pendidikan olahraga merupakan program yang dikembangkan sebagai sarana untuk mencapai prestasi optimal. Pernyataan tersebut merupakan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga ditinjau pada komponen A. Tujuan, B. Lamanya, C. Orientasi, D. Intensitas, dan E. Materi. Jawabannya adalah A. Tujuan. Soal nomor 2. Manfaat pendidikan jasmani di SD sebagai pemenuhan kebutuhan akan gerak anak. Sebagai guru, upaya yang dapat dilakukan adalah A. Pembelajaran desain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gerak dasar peserta didik. B. Mendesain pembelajaran melalui aktivitas jasmani agar kebutuhan gerak peserta didik terpenuhi. C. Mendesain pembelajaran dalam bentuk permainan sebagai penyaluran hasrat untuk bergerak. D. Mendesain pembelajaran melalui pengenalan lingkungan agar terpenuhi kebutuhan gerak. E. Pembelajaran didesain dengan mengendalikan emosi pemenuhan kebutuhan gerak. Jawabannya adalah C. Mendesain pembelajaran dalam bentuk permainan sebagai penyaluran hasrat untuk bergerak. Soal nomor 3. Aktivitas jasmani dapat mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Berikut kondisi ideal yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. A. Mudah menyesuaikan diri dengan anggota tim. B. Percaya diri untuk mempelajari hal-hal baru. C. Selalu antusias dalam mengikuti pembelajaran. D. Motivasi yang tinggi dalam setiap penampilan. E. Mendengarkan dan berbicara secara bergantian. Jawabannya adalah A. Mudah menyesuaikan diri dengan anggota tim. 4. Kemajuan teknologi yang dicapai saat ini memberikan dampak pada kurang bergeraknya peserta didik. Melalui pendidikan jasmani diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi. Berikut merupakan manfaat dari pendidikan jasmani di sekolah. A. Mengenalkan pentingnya aktivitas fisik. B. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. C. Memberikan kebebasan bergerak aktif. D. Menanamkan karakter pantang menyerah. E. Menanamkan karakter pantang menyerah. Jawabannya adalah B. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Lanjut ke soal berikutnya. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara umum yang memanfaatkan alat fisik untuk mengembangkan keutuhan manusia. Salah satu bagian program pendidikan jasmani adalah pendidikan olahraga. Yang dimaksud pendidikan olahraga itu sendiri adalah A. Bagian dari proses pendidikan untuk mengembangkan dan membina potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai individu atau anggota masyarakat. B. Proses pendidikan individu secara menyeluruh dilakukan melalui kegiatan olahraga dan bertujuan untuk memperoleh prestasi setinggi-tingginya. C. Proses pendidikan yang mengembangkan dan membina individu sebagai anggota masyarakat untuk mengaktifkan kegiatan olahraga di masyarakat. D. Kegiatan olahraga yang dirancang dan dilaksanakan melalui pendidikan jasmani di sekolah untuk mengembangkan prestasi olahraga peserta didik. E. Aktivitas jasmani yang dilakukan dalam bentuk permainan olahraga di sekolah sebagai upaya untuk mengembangkan prestasi peserta didik. Jawabannya adalah A. Bagian dari proses pendidikan untuk mengembangkan dan membina potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai individu atau anggota masyarakat. 6.
Soal selanjutnya, beban belajar di sekolah dalam masa pandemi COVID-19 memberikan dampak pada kurang bergeraknya peserta didik. Melalui pendidikan jasmani diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi. Hal efektif berikut manakah yang dapat memberi manfaat peserta didik di masa pandemik? A. Mendesain pembelajaran melalui metode permainan yang menggembirakan. B. Memberikan kesempatan untuk bergerak sesuai kebutuhan gerak dan keinginannya. C. Mendesain pembelajaran melalui aktivitas gerak yang cukup dan mengembirakan. D. Mendesain pembelajaran untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan gerak. E. Memberikan lembar kerja siswa untuk melakukan berbagai pola gerak dasar di rumah. Jawabannya adalah C. Mendesain pembelajaran melalui aktivitas gerak yang cukup dan menggembirakan. Soal selanjutnya, salah satu tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan nilai-nilai pribadi dan sikap diri sendiri melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani baik secara berkelompok maupun perorangan. Kondisi ideal yang bagaimana yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani dalam pembelajaran PJOK? A. Aktif melakukan gerakan-gerakan yang menunjang pembelajaran PJOK. B. Berani mencoba dan mengambil risiko dalam pembelajaran PJOK. C. Motivasi dan percaya diri tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK. D. Aktif bertanya tentang apa yang tidak diketahui dalam pembelajaran PJOK. E. Memiliki pengetahuan tentang keterampilan gerak dalam pembelajaran PJOK. Jawabannya adalah C. Motivasi dan percaya diri tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Ya, Bapak Ibu, itu tadi adalah soal-soal yang saya ambil dari Guru Belajar SIM PKB Kemendikbud pada materi pembelajaran 1 paradigma baru PJOK, review pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan SD pada PJOK SD. Semoga tahun ini Bapak Ibu semua lolos P3K bersama-sama, dan jangan lupa terus belajar agar nanti bisa mengerjakan soal ujian P3K dan lulus dalam keadaan predikat nilai yang baik. Itu yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar nanti kita dapat belajar bersama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.